Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut memulai kegiatan pagi hari ini, saya ingatkan untuk mematikan mikrofon dari perangkatnya masing-masing ya, supaya tidak saling mengganggu. Oke, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mungkin Pak Aan bisa memute-kan otomatis nih yang ini. Oke. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali menimba ilmu dari orang-orang yang udah kita bisa dikatakan expert ya di tema yang akan kita angkat pagi hari ini. Jadi hari ini program studi fisika melaksanakan kegiatan yang namanya kuliah umum. Dan kuliah umumnya ini memang salah satu program kerja dari fakultas juga dan kemudian dititipkan ke prodi-prodi juga. Intinya kuliah umum dari prodi ini inginnya sesuai dengan visi misi kampus Universitas Jambi intinya ya. Jadi intinya kita mengangkat tema implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi teknopreneur yang unggul dalam menghadapi era 4.0. Nah, salah satu luaran yang terpenting dari Unja ini juga adalah menjadi entrepreneur. Nah, karena kita dari Fakultas Sains Teknologi, maka inginnya yang jadi luarannya itu adalah entrepreneur berbasis teknologi. Makanya ingin menjadi teknopreneur yang bukan hanya teknopreneur, tapi juga unggul dalam segala belajar, nggak hanya belajar di dalam kampus, tapi juga belajar di luar kampus dari orang. Oke, kegiatan hingga usai nanti. Dan runut kegiatan kita mulai dari awal. Yang pertama nanti ada kata sambutan dari Ketua Teknologi dan juga pemaparan dari dua pemateri dan juga nanti ada diskusi baru selanjutnya ditutup acara kita secara resmi. Baik, untuk mempersingkat Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi untuk bisa memberikan kata sambutan. Kepada Bu Nur Hidayah, dipersilakan. Kak Nung, ada Kak Nung? Kedengaran suara iya, saya, iya, dengar, iya dengar. Iya, ini jaring. Tidak stabil ya? Enggak stabil sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Tejo Sukmono MSI selaku Wakil Dekan Faksi. Yang saya hormati Ibu Dr. Diah Rizky Gusti MSI selaku Sekretaris Jurusan MIPA. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Aris MSI dan Bapak Marwan Effendi STMM selaku pemateri pada kuliah umum hari ini. Selanjutnya dosen-dosen prodi fisika, para peserta kuliah umum, dan Ananda mahasiswa prodi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mewakili prodi fisika untuk mendampingi kuliah umum meskipun secara virtual. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari pemateri yang telah menyempatkan bisa memberikan kuliah umum di depan kita semua.
Bapak Ibu hadirin serta mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan. Jadi seperti kata moderator tadi, kuliah umum ini merupakan salah satu agenda kegiatan akademik prodi pada setiap tahunnya. Nah, dalam hal ini nanti pemateri mungkin akan memberikan wawasan mengenai technopreneurs. Nah, tema ini kami angkat didasarkan pada program studi fisika, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan dasar ilmu fisika dan terapan, serta teknopreneurship berbasis sumber daya alam lokal dan lingkungan. Nah, mudah-mudahan informasi, ilmu atau apapun yang diperoleh dari kedua pembicara atau pemateri ini memberikan manfaat maupun dapat membangun jiwa teknopreneur Anda mahasiswa semua. Demikian sepatah dua patah kata dari saya. Semoga kuliah umum nanti bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hidayah yang sudah memberikan kata sambutan dalam kuliah umum di pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan kata sambutan, mungkin pesan juga dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Sistem Informasi oleh Bapak Dr. Tejo Sukmono. Kepada Pak Tejo, langsung aja ya Pak ya. Halo Pak Tejo. Halo. Halo. Kita tunggu sebentar ya, kelihatannya jaringannya nih agak rumit nih. Mohon maaf, Gimana Pak? Jaringannya ya, kelihatannya ya. Yang saya hormati Dr. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa kedengaran Pak. Kelihatannya sinyalnya hilang timbul nih. Jadi Pak Tejo agak sulit untuk bisa memberikan kata sambutan. Sudah 3 kali keluar masuk kelihatannya Pak Tejo, memang kelihatannya sangat nggak stabil. Mungkin ini ya. Halo Ibu Dia. Cek. Halo. Ya, halo. Ya. Bisa didengar? Ya. Bisa mungkin dengar suara saya? Bisa. Mungkin ini Bu. Nggak pakai headset, masalah bisa didengar ya? Bisa. Sangat jelas Bu. Oh iya. Mungkin ini Bu bisa ngasih pesan lah untuk peserta
untuk kegiatan Nggak tahu kuliah gangguan umum. sendiri ini. Bisa, Pak. Hilang timbulnya. Bisa, Pak. Saya jawab. Halo, halo. Ya, ya. Oke, Bapak teruskan. Ini visi dari Universitas Jambi adalah menuju Entrepreneur Class University berbasis lingkungan dan agroindustri. Kemudian juga sesuai dengan visi dari fakultas bahwa pada tahun 2025 FST Unja akan menjadi fakultas yang unggul dalam bidang berbasis pada alam, agroindustri dan lingkungan. Tema yang diangkat pada kuliah umum hari ini dalam berbagai bentuk perkuliahan selain sifatnya sebagai. Assalamualaikum. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf sinyalnya nggak tahu pagi ini kok nggak stabil. Oke, Bu Linda, silakan Bu Linda. Bu Linda masih Bu Linda.
Bu Linda, mic-nya masih unmute. Oke, sorry. Oke, tadi meskipun sinyalnya agak kurang bagus, sekilas kita mendengar bahwa kuliah umum ini temanya memang sejalan dengan visi misi Universitas Jambi yang memang luarannya ingin menghasilkan seorang yang memiliki jiwa entrepreneur, tapi juga berbasis dari keilmuan yang kita miliki. Oke, lanjut saja, kita mungkin langsung ke kegiatan kuliah umum pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita kedatangan 2 tamu yang akan berbagi pengalaman dan juga ilmu ya ke kita semua. Yang pertama ada Bapak Ahmad Aris dan juga yang kedua ada Pak Marwan Effendi. Mungkin sesi pertama saya kasih ke Pak Ahmad Aris dulu, baru nanti sesi kedua baru Bang Marwan Effendi ya. Saya sapa dulu Pak Ahmad Aris, apa kabarnya pagi hari ini? Pagi, Bu Linda, kabar baik. Alhamdulillah. Di Bogor ya Pak? Ya, siap di Bogor. Di Bogor. Oke, mungkin bisa saya perkenalkan dulu pemateri kita pagi hari ini kepada peserta semuanya. Luar biasa sekali beliau ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nama lengkap beliau adalah Dr. Ahmad Aris, SP MSI, lahirnya di Indragiri Hilir, di Riau ya, di 1 Agustus 1972. Jadi tinggalnya di Bogor. Pendidikan formal beliau S1-nya di Unpad, jurusan Budidaya Pertanian tahun 97. Kemudian S2-nya dilanjutkan di IPB, ngambil Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan di tahun 2003, dan S3-nya dilanjutkan di tahun 2011, mengambil jurusan Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan juga Pedesaan. Jadi kalau melihat CV beliau ini, memang beliau sangat mumpuni sekali dari pendidikan formal, kemudian dari pelatihan-pelatihan diklat, banyak sekali telah diikutinya, dan sejak masa jabatannya dimulai di KKP itu di tahun 2006 ya Pak ya? Ya. Jadi di awal-awal beliau menjadi pelaksana Subdit Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil Dirjen KP 3K di tahun 2006 sampai 2011, dan 2011 sampai sekarang beliau selalu menjadi kepala-kepala bagian. Mulai dari kepala loka kawasan, terus kemudian Kasubdit Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Kecil, kemudian Kasubdit Pengembangan Gugus Pulau, dan sekarang di posisi Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Ditjen PRL KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi track record-nya sudah sangat bagus ya, sangat mumpuni sekali untuk menjadi narasumber kita di pagi hari ini. Dan tidak cuma itu, beliau juga langganan nih kelihatannya diberikan penghargaan oleh pemerintah ya. Mulai dari tahun 2014 sampai 2016 tuh langganan setiap tahun dapat. 2012 bahkan. Mulai dari UPT terbaik 1 tingkat nasional, kemudian Satker terbaik peringkat harapan 2 untuk hal laporan keuangan ya. Kemudian juga UPT terbaik 1 lagi di tahun 2013, di tahun 2014 pun mendapatkan UPT terbaik 1 evaluasi tingkat nasional lagi gitu. Dan di tahun 2016 terakhir beliau menjadi pemenang peringkat 1 peserta Diklat PIM tingkat 3 angkatan 10 tahun 2016, juga mendapatkan Satya Lancana Karya Satya Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan. Wah, ini di rumah nih peserta harus ngasih applause masing-masing ya. Luar biasa banget track record-nya Pak Ahmad Aris. Jadi mungkin saya persilahkan kepada Pak Ahmad Aris untuk memberikan pengalamannya, share pengalaman, kemudian juga ini Pak, sedikit banyak bagaimana teknologi khususnya fisika, teknologi MIPA lah ya, untuk bisa masuk ke peluang usaha bidang perikanan dan kelautan. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar kan Indonesia itu adalah laut ya, air gitu Pak. Mungkin saya persilakan kepada Pak Ahmad Aris dan ke Pak An ya untuk slide materinya. Baik, terima kasih Bu Linda atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dekan Fakultas Sains
yang dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Tejo Sukomo, yang saya hormati Ketua Program Studi Fisika Universitas Jambi, Ibu Nur Hidayah, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Marwan Effendi, yang saya hormati staf pengajar Fakultas Sains ya, Program Studi Fisika, dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa dan semua yang bergabung pada kuliah umum ini. Baik, pada kesempatan ini kami merasa berterima kasih diberi kesempatan untuk memberikan kuliah umum terkait dengan peluang usaha bidang perikanan dan kelautan bagi tamatan sains. Saya rasa ini sangat penting sekali karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ya, memiliki potensi yang luar biasa. Dalam memanfaatkan sumber daya, tentu peranan adik-adik dari sarjana sains ini sangat strategis sekali, sangat penting sekali, apalagi dalam menghadapi era globalisasi melalui technopreneurship ke depan. Baik, lanjut. Next, paparannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali ke atas, wilayah Kesatuan Republik Indonesia kita ketahui bahwa kita memiliki laut, ya, itu 70% wilayah kita itu adalah laut, bahkan 77% gitu ya. Kemudian daratnya itu cuma 1,9 juta kilometer persegi, ya, atau hanya 23%. Dan hampir 63% kabupaten pesisir kita itu, kabupaten kota yang ada adalah pesisir. Begitu juga dengan kecamatannya ada 31% itu adalah wilayah pesisir. Desanya juga demikian. Jadi laut ini luar biasa. Porsinya sangat luas sekali karena kita memang sebagai negara maritim terbesar sebenarnya di dunia. Namun selama ini kita belum dapat memanfaatkan sumber daya kita dengan baik. Oleh karena itu, pasti peranan sains di sini dalam hal ini fisika sangat dibutuhkan di dalam memanfaatkan sumber daya dan mengembangkan ekonomi bangsa ke depan. Ya. Kita lautnya besar, tapi kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan masih sangat kecil. Itu baru sekitar 13% terhadap PDB nasional. Mestinya 77% gitu ya. Ini masih sangat kecil. PDB kita masih disumbang, yang besar itu migas, sawit, dan sebagainya. Padahal daratan kita hanya 23%. Dari 23% itu pun, 28% itu perairan tawar. Cocok juga untuk kegiatan perikanan. Darat kita itu hanya 72% dari 23% yang ada. Lanjut. Jadi seperti yang sampaikan di awal bahwa kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Negara kepulauan terbesar di dunia, kita memiliki 17.508 pulau berdasarkan penjelasan Undang-Undang 6 tahun 1990 tentang perairan Indonesia. Dan dari 17.508 ini kita kehilangan 4 pulau. Yaitu karena tidak kita kelola dengan baik. Terutama Pulau Simpadan dan Nigitan itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, karena berpisahnya Timur Leste, Pulau Kambing, dan Pulau Yako. Dari 17.508 pulau itu 16.671 pulau ya, itu sudah didaftarkan ke PBB. Ya, sudah kita depositkan supaya jangan ada kehilangan pulau lagi.
Dan tahun 2019 saya salah satu delegasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendaftarkan pulau ini di PBB, ya, tahun 2019. Kemudian untuk kita ketahui bahwa dari 16.671 ada 1.766 pulau itu berpenduduk dan 1.498 pulau yang sudah kita daftarkan bahwa itu tidak berpenduduk. Dari pulau ini, peranan sains dan teknologi tentunya ini sangat diperlukan. Karena di pulau-pulau ini melimpah sumber daya, tetapi sumber yang berpenduduk ini melimpah sumber daya ikan, tetapi itu kesulitannya pasti listrik. Ya. Oleh karena itu, ini peluang yang luar biasa bagi sarjana sains bagaimana menciptakan listrik-listrik yang ramah lingkungan di pulau-pulau kecil yang berpenduduk. Begitu juga dengan pulau-pulau yang tidak berpenduduk, 14.905 ini juga butuh listrik yang luar biasa. Pulau-pulau yang tidak berpenduduk ini potensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata. Namun untuk mengembangkan sebagai pariwisata nggak ada listrik. Kalau sudah nggak ada listrik, ya udah kiamat sudah. Jadi persoalan utama kita di dalam mengembangkan pulau-pulau kita adalah listrik. Karena tanpa listrik, maka pasti air bersih susah, pasti ekonomi susah, pasti jaringan susah, semua jadi susah. Jadi ini adalah saya rasa peluang yang luar biasa bagaimana adik-adik kita atau dosen-dosen kita atau teman-teman kita bagaimana memikirkan sumber energi terbarukan listrik di pulau-pulau kecil di Indonesia, di pulau-pulau kita. Ya, pulau-pulau kita kecil itu yang berpenduduk itu yang 1.766 ini mungkin 80% belum ada listriknya, ya. Kalaupun ada listriknya itu hanya pakai genset. Kalau hanya pakai genset itu sangat mahal, tidak akan mungkin layak secara ekonomi. Kalau tidak ada listrik, pasti tidak ada internet. Tidak ada berita, malam sudah gelap, dan sebagainya. Makanya ini peluang yang luar biasa untuk diciptakan teknologi dan peluang bisnis bagi sarjana sains untuk menciptakan listrik di pulau-pulau kecil, baik dari air laut, maupun dari teluk, maupun dari arus laut, dan sebagainya. Ini peluang yang luar biasa. Jadi kita ini butuh teknologi di dalam mengembangkan pulau-pulau kecil yang luar biasa ini. Lanjut. Next. Slide berikutnya. Nah, untuk pulau-pulau kecil yang tidak berpenduduk, kembali ke atas. Yang tadi, yang digambarkan 16.000, kembali ke atas. Ya. Untuk pulau-pulau kecil yang tidak berpenduduk ini, yang jumlahnya tadi kita lihat 14.000, ya di bawahnya 14, nah, terus di bawah, next ke bawah. Next. Nah, dari 14.000 pulau tadi, wah kelewatan ya, nggak apa-apa, kecepatan. Ya, saya mau menggambarkan di sini bahwa dari 14.000 pulau tadi, ya, yang tidak berpenduduk itu potensi untuk dikembangkan pariwisata, ya, yang kayak begini nih. Potensi pengembangan pariwisata itu luar biasa. Ini saya berikan satu contoh pulau saja, ya, di Indonesia yang agak dekat dengan Jambi, itu di Kepulauan Kabupaten Bintan. Ini ada nama Pulau Nikoi, luasnya hanya 30 hektar. Di sana dibangun resort, pasti resort ini membutuhkan energi, ya. Membutuhkan energi untuk penerangan, energi untuk supaya ada sinyal, energi supaya bisa mengolah air laut jadi air, karena di pulau-pulau ini tidak ada air. Jadi itu butuh energi. Dan apa yang terjadi di pulau seperti ini? Pulau-pulau seperti ini, satu hari, satu resort itu, orang asing itu kalau mau menginap itu dibayar 15 juta per malam. Adik-adik bisa lihat di websitenya Pulau Nikoi Kabupaten Bintan. 15 juta satu malam. Bayangin di situ. Di situ cuma sekitar 40 resort. Itu belum termasuk biaya-biaya makan,
main golf di situ, olahraga dan sebagainya. Itu hanya resortnya saja. Satu resort itu, pada resortnya sederhana saja. Tapi apa kendala di dalam mengembangkan pulau kayak begini adalah listrik, ya, adalah listrik. Nah, ini peluang yang luar biasa. Bagaimana teman-teman saya ini bisa menciptakan listrik, menyediakan energi, walaupun mahal energinya, tapi saya rasa itu masih layak. Ya, masih layak. Kalau PLN menyediakan listrik di sana harganya per kilowatt per watt itu 1.500 sampai 1.800, di sana 3.000 sampai 4.000 pun dibeli. Karena memang keuntungan mengembangkan resort-resort di pulau-pulau yang tidak berpenduduk tadi yang 14.000 itu luar biasa sebenarnya. Kalau di sana orang bisa berwisata, snorkeling, ya, dan sebagainya, berlibur, bulan madu dan sebagainya. Lanjut. Ini contoh di Kabupaten Bintan. Kamu jajan goreng. Nah, ini contoh di NTB, ya, ini luar biasa ya, di NTB Lombok. Ini juga sama, ini juga mahal sekali. Resort ini juga mahal. Lanjut. Nah, ini yang di NTB contohnya. Lanjut. Next, ini yang contohnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Pulau Mertua. Ini contoh-contoh pulau di luar negeri ya, di Maldives. Maldives ini, untuk Bapak Ibu ketahui bersama, atau adik-adik ketahui bersama, wah, di Maldives ini, 90% PDB-nya itu dari wisata di pulau-pulau. Padahal pulaunya cuma ribuan, cuma 1.000-an pulaunya. Padahal ekonominya luar biasa. Nah, sementara kita, ya, sementara kita yang pulaunya 17.000, kita nggak bisa apa-apa gitu. Kenapa? Karena listriknya nggak ada. Ya, itu persoalan utama. Lanjut. Ini yang contoh-contoh di Maldives. Ya, lanjut. Ya. Potensi kedua yang juga sangat relevan dengan pengembangan sains, yaitu kelautan dan pengembangan kelautan yang laut tadi 70%. Ikan di sana sangat berlimpah. Pemerintah kita telah membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di lokasi-lokasi ini. Di lokasi-lokasi yang sampai yang merah-merah, yang hijau-hijau ini bahkan itu mendapat dana bantuan hibah dari Jepang. Ya. Ini juga potensi perikanan kita itu 11,8 juta ton per tahun. Nilainya itu setara sekitar 400 triliun. Itu juga luar biasa potensinya. Apa kendalanya di sana? Juga listrik, ya, juga listrik. Ya, lanjut. Saya mau berikan contoh pengembangan SKPT. Ini salah satu contoh saja SKPT di Morotai. Di Morotai itu ada namanya wilayah pengolahan perikanan. Itu potensi ikannya adalah 1.714.000 ton ya per tahun. Dan yang baru dimanfaatkan sekarang itu baru 9%. Ya, baru 9%. Jadi teman-teman sarjana sains juga memiliki potensi ini. Bagaimana menciptakan di samping listrik, bagaimana menciptakan teknologi-teknologi pengolahan ikan, teknologi-teknologi bagaimana ikan setelah tangkap bisa diawetkan dengan metode-metode tertentu. Misalnya tidak pakai es, pakai klorin, karena klorin itu kan klor itu bisa hilang setelah dicuci. Tapi dia bisa menghambat bakteri dan sebagainya. Saya rasa peran-peran sarjana sains ini juga sangat penting. Jadi di satu SKPD saja, itu dari potensi perikanan itu baru dimanfaatkan 9% ya, baru 9%. 90% itu belum dimanfaatkan. Jadi wajarlah kalau PDB sektor kelautan dan perikanan itu kontribusinya baru sekitar 13%. Karena memang pemanfaatan sumber dayanya baru sekitar 9%. Lanjut. Next. Ini ada telepon pula. Nah, ini contoh SKPT Morotai. Kebetulan SKPT Morotai ini adalah pulau terluar yang dulu sangat susah. Masyarakat di sana sangat miskin, tapi potensi ikannya sangat besar.
dan saya diangkat sebagai PIC di sana, penanggung jawab untuk mengembangkan ini, yang dulunya tidak ada apa-apa. Dan apa yang terjadi di sini, yang kita kembangkan melalui KKP, ini masyarakatnya peningkatan pendapatannya luar biasa. Nanti saya sampaikan satu persatu. Next. Next, lanjut. Nah, ini dulu ikan di Morotai ini itu untuk keluar aja susah gitu. Kenapa sulit? Karena di sana aksesnya juga sulit. Yang kedua, listriknya nggak ada. Jadi kalau ada ikan ya nggak bisa bikin es. Kemudian boro-boro ikan mau diolah, nggak bisa apa-apa. Jadi langkah apa yang saya pertama lakukan di sini adalah bagaimana supaya pulau ini ada listrik dulu. Ada listrik untuk, dengan adanya listrik kita bisa bikin processing. Ya, bisa bikin processing. Yang kedua, dengan ada listrik kita bikin es. Dengan adanya listrik, ya kita bisa mengolah air, ya, air ditarik, air sumur dan sebagainya dengan listrik. Jadi listrik yang pertama kita kembangkan di sini. Kemudian dengan ada listrik, jaringan-jaringan di pulau itu bisa terkoneksi internet semua. Sekarang sudah 4G semua. Jadi memang peranan listrik-listrik ini luar biasa di dalam pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil dan di kelautan. Lanjut. Dan ini dikelola oleh koperasi, ya. Lanjut. Ini dikelola oleh koperasi. Ini bukan pengusaha yang kelola. Jadi memang Sentra Kelautan dan Perikanan ini bukan koperasi. Bahkan itu pengurus-pengurusnya adalah sarjana-sarjana yang betul-betul kita dampingi bersama. Jadi kita berikan bantuan, setelah bantuan yang diberikan, mereka sudah mulai menggerakkan ekonominya, kemudian kita fasilitasi permodalan, namanya ada Badan Layanan Umum atau LPUMKP, yang bunganya 3% per tahun tanpa jaminan. Jadi sebenarnya untuk berusaha sekarang ini gampang sekali gitu. Kenapa gampang? Yang penting ada kemauan. Yang penting menguasai teknologi, yang penting menguasai rantai pasar. Karena pembiayaan itu bukan persoalan sekarang, karena ada KUR. Ya, KUR pun sekarang tanpa agunan, bunganya 6%. KKP sendiri sektor kelautan menyediakan dana namanya Lembaga Permodalan Kelautan dan Perikanan. Itu kita siapkan 1,3 triliun dan bunganya hanya 3% gitu. Luar biasa sebenarnya. Ya, peluang-peluang ini. Lanjut, saya mau tunjukkan. Lanjut. Next. Lanjut. Ya, ini aktivitas-aktivitas nelayan. Awalnya kita bantu ini kapal, ya, kapal-kapal 3GT. Tapi selanjutnya karena dia mengetahui keuntungannya yang luar biasa, sekarang mereka pakai dana BLU, bahkan dari keuntungannya dia beli kapal sendiri gitu, kapal-kapal ini. Ya, lanjut. Intinya, lanjut. Next. Jadi yang dikembangkan di sini apa? Di satu kabupaten Morotai itu awalnya tahun 2017 pertama PT ini itu hanya ada 4 koperasi yang pertama saya buat di situ, dan awal sekali koperasi itu. Namun 2 tahun terakhir ini setiap desa ada setiap koperasi dan semua mengelola ikan. Gitu. Mengelola ikan. Kenapa dia lakukan itu? Karena memang keuntungannya luar biasa. Di situ kita fokus hanya ikan tuna aja di situ. Ikan tuna dan pasarnya Amerika, Eropa dan Jepang, ya. Lanjut, ikan tuna. Dan dulu ikan tuna di sini harganya hanya 20.000 per kilo, ya. Sekarang 48.000 per kilo. Karena tunanya sudah bisa diolah jadi loin dan diekspor ke Amerika dan Eropa. Jadi gitu. Berarti 48. Tapi tahun ini karena Jepang melihat kondisi itu sangat baik, makanya Jepang tahun ini memberikan bantuan hibah kepada kami KKP sebesar 150 miliar untuk membuat pengolahan ikan berbasis masyarakat yang hasilnya saku. Artinya saku. Yang bisa langsung dikonsumsi, nanti dikirim ke supermarket di Jepang. Dan itu harganya berapa per kilo? 2.400.000 per kilo. Kalau sudah jadi produk gitu. Saya nggak lupa ngasihkan contohnya di sini. Artinya apa nanti? Harga ikan di tingkat nelayan dengan diolah, maka harga ikan tuna itu bisa mencapai 100.000 nanti per kilo. 100.000. Bayangin. Dulu koperasi ini hasil tangkapannya cuma 2-4 ton per bulan. Sekarang mencapai 30 ton per bulan, ya.
30 ton per bulan. Rata-rata 8 sampai 5 ton. Dan luar biasa peningkatannya. Lanjut. Ini ada 4 koperasi. Dan di sana 4 koperasi ini direplikasi di setiap desa menjadi 66 koperasi. Yang seperti peta tadi saya sampaikan. Semua mengembangkan seperti ini. Lanjut. Ini waktu kunjungan 2019. Pak Menteri Menko Polhukam, saya satu pesawat nih dari Halim mendampingi beliau, karena kebetulan saya penanggung jawab di sini. Pak Wiranto kaget, nelayan bisa kantongi 5 juta per hari. Bayangin, 5 juta per hari gitu nelayan. Jadi kalau sebulan berapa gitu ya? 5 kali 30 ya. Waduh, luar biasa ya. Nah, bayangin gaji menteri aja kalah. 150 juta sebulan. Nah, 150 juta per bulan. Dan di sana luar biasa perubahan nelayan itu, Pak. Kenapa 5 juta? Karena dia menangkap tuna. Dia nangkap 3 ekor saja, tapi 1 ekor tuna itu 30 kilo ya. 30 kilo dikali 40.000 1 kilo. Ya. Kalau 30 kilo kali udah 1,2 berapa juta itu? Kalau 40 kilo tadi 1,2 ya. 1,2. Ya, 1,2 juta. Kalau dia kan nangkap 3 sudah hampir 5 juta ya. Nah, itu paling kecil 3 ekor yang dia tangkap. Itu dengan harga 40. Tapi nanti kalau dia harga 100, bayangin tuh. Luar biasa itu peningkatan. Jadi nelayan itu luar biasa. Ini nggak bohong. Ini beritanya benar gitu. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik mau lihat, pergi lihat di sana. Kebetulan saya penanggung jawabnya di sana. Nah, Yongkosi nggak, Pak? Hah? Yongkosi nggak ke sana, Pak? Nanti kita diskusikan di bawah tangan. Jadi seperti itu, artinya peluang sektor kelautan perikanan ini luar biasa. Jadi mestinya sektor kelautan perikanan itu 90% ekonomi kita itu di sektor kelautan perikanan. Tapi selama ini belum tergarap. Kenapa tidak garap? Dicuri orang. Yang kedua, kenapa tidak garap? Karena masyarakatnya miskin. Kenapa miskin? Karena nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada teknologi, nggak ada sinyal, nggak ada, semuanya nggak ada. Padahal sumber daya melimpah. Lanjut, next ya. Nah, jadi bisa, inilah yang menginspirasi saya. Ya, ini juga kunjungan BUMN nih saya. Ya, Bu Rini. Ini duta besar Amerika Serikat yang beli ikan di sana gitu loh. Ini dubesnya saya dampingi ini dengan Pak Bupati melihat. Jadi sebenarnya kalau dikelola dengan baik, bersinergi, itu luar biasa peluang usaha. Dan ini yang melakukan adalah koperasi, bukan berusaha, koperasi. Ya, bisa ini dilakukan. Jadi luar biasa. Kemudian nanti koperasi bisa pinjam sudah, kalau sudah kita bantu, bisa pinjam. Ada dana BLU di KKP, ada dana KUR, jadi luar biasa. Inilah yang menginspirasi saya, kenapa saya akhirnya buat pengolahan ikan di Tual gitu, di Tual. Karena saya ini memang birokrat, tapi saya punya entrepreneur juga, saya punya kebun sawit, gitu ya. Karena dulu background-nya pertanian. Dulu saya kerja di perkebunan dulu di Salim Group sebelum saya masuk ke KKP. Saya lihat itu peluang, makanya saya bikin usaha sawit. Kemudian setelah saya lihat ini, saya juga bikin pengolahan ikan di Tual gitu. Pengolahan ikan ya dengan modal 3 miliar lah. Tapi apa yang terjadi? Saya buat kostorin, ATM dan sebagainya. Dengan modal 3 miliar itu bisa menghasilkan sekitar 150 juta per bulan bersih. Kenapa? Karena ikan di masyarakat, ikan yang sangat murah ya, di sana, yang terbuang-buang melimpah, namanya ikan layang, ikan deo, tongkol, itu harganya di Layan itu sebelum pabrik saya ada itu harga cuma 3.000. Kemudian saya datang sana, saya naikkan harganya menjadi 7.000. Biaya processing itu hanya 3.000. Saya jual 5.000, 15.000 di tempat, 5.000 keuntungannya. Bayangin kalau 50 ton sebulan berapa gitu keuntungannya gitu. Jadi peluang bisnis itu luar biasa. Inilah yang menginspirasi saya. Kenapa saya buat industri pengolahan di Tual. Cuma memang dari pengalaman pahit saya dalam berbisnis ini, awalnya ini karena saya nggak ngerti pasar, awal-awalnya saya pinjamkan ikan ini nih, nggak dibayar. Ternyata itu yang membuat agak sedikit saya agak lambat lah gitu untuk mengembalikan modal gitu. Tetapi peluangnya luar biasa. Dan ini juga yang membuat saya pengen berhenti jadi pegawai negeri. Saya pengen fokus aja gitu loh. Karena nelayan aja bisa 60 juta, 150 juta satu bulan. Kita ini bisa lebih besar lagi gitu, lebih besar lagi dengan potensi yang ada. Jadi makanya kalau saya sarankan ke adik-adik itu jangan jadi pegawai negeri, jadi pengusaha aja gitu. Kalau jadi pengusaha
Kalau jadi pengusaha, Pak Miki. kalau jadi pengusaha itu bisa banyak orang bekerja, kita bisa banyak membantu orang gitu loh. Ya. Saya bisa pekerjakan sampai 20 orang tuh di pabrik jual itu. 20 orang saya senang gitu, orang-orang yang gak ada pekerjaan, belum lagi nelayan, terbantu bisa saya beli ikannya dan sebagainya. Ini pengalaman, saya campurkan ini sedikit dengan pengalaman pribadi saya. Jadi pengalaman saya di birokrasi, sehingga saya implementasikan di dalam, kalau ada yang mau lihat perusahaan saya dijual, siap. Saya, atau ada yang mau magang ke sana, boleh juga gitu perusahaan saya. Biar melihat seperti apa sih peluang. Nah, lanjut ya. Apalagi kalau wisata-wisata tadi ya. Ya. Next. Peluang yang ketiga adalah pengembangan budidaya perikanan. Ya. Budidaya ini juga luar biasa potensinya. Contoh misalnya, saya ambil beberapa sampel aja. Next. Pengembangan budidaya perikanan ini juga potensi luar biasa. Lanjut. Potensi. Saya ambil udang dulu. Saya ambil contoh udang. Ini saya pengen bisnis udang juga ini. Karena saya lihat di Jambi, di Riau, kampung saya ini potensi udang luar biasa. Tapi udang ini selama ini adalah kita nggak budidaya, kita cuma tangkap di alam. Padahal kalau di budidaya luar biasa itu, karena pasti cocok di sana, karena daerahnya daerah mangrove dan sebagainya. Next, lanjut. Next. Nah, ini ekspor udang. Udang ini permintaan ekspornya luar biasa. Ya, setiap tahun sebenarnya meningkat. Ya, ini karena kita nggak mampu suplai produksinya aja. Lanjut. Next. Lanjut. Sampai mana sampai pulang? Ya, udang ini targetnya KKP ya ke depan sampai 2024 itu produksi udang kita harus kita tingkatkan ya sampai itu 1.200.000 ton ya, 1.200.000 ton. Sekarang baru jadi 2 kali lipat KKP mau tingkatkan. Pasti KKP di sini mensupport ini udang ini untuk pembiayaan yang melalui pinjaman BLU dan sebagainya. Begitu juga. Ini peluang usaha teman-teman yang luar biasa juga ini udang. Udang ini kalau di budidaya per hektarnya itu bisa mencapai 60 ton. Itu yang sederhana itu, yang sedang-sedang lah teknologinya. Tapi kalau yang teknologinya bagus itu bisa sampai 100 ton. Kalau 60 ton udang aja, harganya 60.000 itu kalau yang paling murah itu. Kalau untuk kualitas ekspor. Itu bayangin tuh 60.000 kali 60.000, waduh, miliaran juga ya. Ini peluang juga. Saya juga pengen rasanya berbisnis ini gitu. Pengen saya rasanya setelah tual itu stabil, saya pengen berbisnis udang gitu. Karena di Inhil, kemudian di Jambi itu sangat potensi untuk tambah-tambah udang ini gitu. Lanjut ya. Modalnya nggak ada, Pak. Hah? Modalnya? Modal nggak ada, modal. Iya. Modalnya ada, Pak. Kita menyiapkan modal ada 3. Yang pertama BLU KKP, LPUMKP. Setiap kabupaten kota itu ada pendampingnya. Bagaimana cara meminjam ke KKP. Yang kedua, bank itu menyediakan KUR. Dan Presiden sudah menyatakan KUR itu tidak perlu agunan untuk UMKM. Jadi kita jangan terlalu terlalu pesimis lah kalau menurut saya. Ya, yang penting kita kuasai teknologinya, mengerti bisnisnya, mulai dari kecil itu pasti ada peluang. Lanjut. Ini waktu saya sampai jam berapa ya? Next, lanjut. Ya, lanjut aja. Lanjut. Nah, next, lanjut. Nah, udang itu ya keuntungannya per rumah tangga itu bisa mencapai 25 juta. Ya, analisisnya itu satu rumah tangga itu hasil analisisnya. Yang ini yang kita ambil rata-rata ini pengalaman di masyarakat. Lanjut. Sedangkan ada lagi yang 2 yang digencarkan KKP yaitu budidaya lobster ya. Budidaya lobster. Ini yang udang, lanjut budidaya lobster. Kalau kita di Riau itu ada namanya udang nenek gitu. Ya, udang nenek ya. Itu juga potensi itu sama dengan lobster sebenarnya itu modelnya itu. Itu juga memiliki potensi untuk kita kembangkan, mungkin perguruan tinggi di Jambi mungkin juga bisa memikirkan ini bagaimana budidaya ini bisa dikembangkan. Ini juga peluang yang luar biasa. Yang ketiga sebenarnya itu patin ya. Ikan patin ini juga peluang yang luar biasa. Ikan patin ya, lobster mungkin naik ya. Patin juga luar biasa. Kemudian patin ini juga potensi di Jambi sudah bagus, tapi memang
saya lihat masih rendah di bidang pengolahannya. Padahal ikan patin inilah yang diolah menjadi ikan dori, ya, ikan dori. Kalau diproses namanya ikan dori, nggak ada baunya, itu harganya bisa sampai 50.000 per kilo. Tapi kita kelemahan di processing gitu. Ya, kita selalu mengekspor bahan baku gitu. Kita maunya bahan baku keluar langsung seperti itu. Jadi makanya nggak menciptakan nilai tambah. Ahmad. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu terpesona loh Pak, sampai lupa ngingetin batas waktu gitu. Jadi memperhatikan pemaparan saking ini ya, luar biasa banget gitu, sampai lupa mengingatkan waktunya gitu. Oke. Bu Lida udah terbayang 150 juta tadi, Pak. Siap. Kejauhan Bang Vicky. Terbayang ini loh, terbayang sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya dari lulusan fisika ini kan ya. Kadang kita terpikirnya hanya lulus, banyak. Nah itu dia, banyak. Jadi kalaupun lulus kuliah tuh jangan takut menganggur, karena rupanya banyak sektor yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita kerjakan gitu loh. Kalau dari pemaparan Pak Ahmad Aris itu tadi, bahwa benar ya, yang pertama itu adalah teknologi pembangkit listrik. Itu sangat dibutuhkan untuk banyak pulau terluar, dan orang fisika itu ya harusnya sih ahli lah situ ya gitu. Yang kedua teknologi pengolahan PLN itu Bu Linda. Apa? Yang kalau listrik kan ada PLN. Biarlah yang PLN yang menyelesaikan itu. Dan yang saya ambil juga dari Pak Ahmad Haris tadi ya, dari kata-katanya bahwa sebenarnya potensi ada, fasilitas juga ada. Yang terpenting itu adalah adanya kemauan, penguasaan teknologi, penguasaan pasar, dan juga penguasaan sosialisasi kita ke masyarakat. Itu yang terpenting. Kalau kita sudah punya itu, mungkin majulah ya, maju, semangat, insya Allah bisa ketemu rezekinya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Haris, luar biasa banget. Mungkin bisa rehat dulu sambil kita dengerin dari pemateri kedua kita. Pak Marwan ada? Pak Marwan ada? Ya. Ah, oke. Halo Pak Marwan, apa kabar? Masih mute Pak, masih mute itunya. Apa? Masih mute. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Marwan Effendi ini adalah salah satu figur dari pengusaha muda sukses juga di Jambi. Jadi amin. Perlu ditularin nih Pak Marwan pada kami yang muda-muda yang akan masuk ke dunia nyata nih. Jadi ceritanya karena ini apa namanya? Jadi ceritanya saya harus mempersilahkan Pak Marwan Effendi untuk memperkenalkan diri sendiri dulu deh. Soalnya perkenalkan diri, pengalamannya juga ya Pak ya. Dan yang terpenting adalah konten utama bagaimana teknologi bisa membantu bisnis Bapak gitu, dan juga sharing-sharing pengalamannya. Oke, kepada Pak Marwan dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya hormati Pak Dr. Haris, Ahmad Haris ya, semua dosen-dosen di fisika, kemudian semua peserta Zoom kali ini. Saya kemarin diminta Pak Vicky ya membawakan materi dengan judul berawal dari hobi jadi entrepreneur sejati. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di sini pada kesempatan kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui karena banyak yang mungkin lebih dari saya, tapi
pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing saja. Sharing-sharing kebetulan lebih duluan. Oke, selanjutnya selayang pandang, tak kenal itu maka tak tahu katanya ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Marwan Effendi, STMM. Tempat tanggal lahir Bengkulu, 1 April 1963, agama Islam. Kebetulan kalau kita angkat temanya masalah hobi, saya cantumkan di sini hobi saya pramuka. Ya. Jadi saya pramuka dari kecil, itu hobi saya. Memang orang mengira tidak ada fungsinya, hanya tepuk-tepuk tangan saya, tapi saya rubah di sini untuk menjadikan hobi yang dibayar. Jadi hobi yang dibayar dan kita mendapatkan suatu pendapatan dari sana. Kemudian pekerjaan saya saat ini pengusaha, entrepreneur. Kebetulan saya punya CV, ini CV 3 Pandu Jaya. Saya direktur di sana. Saya ceritakan sedikit masalah usaha saya ini. CV 3 Pandu Jaya ini atau lebih dikenal dengan Kedai 3 Pandu. Itu usaha yang bergerak di bidang pengadaan atribut pramuka, PMR, sekolah, kedinasan, piala, konveksi, dan advertising. Pokoknya palu gada. Apa yang lo mau gue ada. Di satu event pasti membutuhkan apa yang mereka butuhkan, kita coba sediakan. Yang jelas usaha ini dimulai dari nol, ya, dari merintis. Saya ceritakan sedikit dari saya punya modal tabungan 500.000 saat itu membuka toko ini di tahun 2013. Usaha ini di Januari saya punya uang 500.000, kemudian saya pinjam sama abang angkat saya almarhum 500.000 lagi. Saya mulai dengan modal 1 juta, ya. Jadi kalau ada yang bilang usaha harus butuh modal yang gede, itu saya sebagai saksinya, saya mulai usaha ini dengan cukup modal 1 juta saja. Alhamdulillah saat ini Kedai 3 Pandu atau CV 3 Pandu Jaya memiliki 4 toko dengan rincian 3 toko di Provinsi Jambi dan 1 toko di Provinsi Sumatera Selatan. Masing-masing berlokasi di Sengeti, Kota Baru, Sungai Gelam, dan Banyulincir. Pola membuka usaha yang saya alami itu yang pertama nggak pernah mujur cari kerja. Nggak pernah mujur. Setiap saya bawa lamaran, saya pasti nggak lihat itu gimana alamatnya, kok nggak sama gitu. Kemudian yang kedua nggak enak nih minta uang terus sama orang tua. Kemudian punya tekad nih harus mandiri. Akhirnya buka usaha sendiri gitu. Simpel sih alur prosesnya, tapi actionnya susah. Ya. Itu mungkin sekilas perkenalan dari saya. Di sini ada 5 agenda yang ingin saya bahas kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, apa itu entrepreneur? Mungkin kita sering dengar tuh, apa itu entrepreneur, tapi lebih jelas lagi apa sih gitu. Kemudian yang kedua, kalau entrepreneur tuh mental dan karakternya gimana gitu. Kemudian yang ketiga, ini kita sudah mulai masuk ke arahnya nih. Bagaimana sih cara menemukan ide bisnis? Kemudian yang keempat, dari hobi kita jadikan sumber rezeki. Gitu. Yang kelima, kita harapannya sih jangan cuma teori-teori doang gitu. Sudah dapat nih ide bisnisnya, kita punya hobi, kemudian kita harus coba untuk membuka gitu, mau buka usaha, tapi bingung tuh gimana caranya. Nanti saya kasih tips-tipsnya. Oke, sekali lagi bukan niat untuk menggurui, hanya sharing-sharing pengalaman saja. Oke, untuk entrepreneur sendiri, kalau di KBBI ya, itu agak panjang ini ya, melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru,
memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Kemudian ada ini pendapat dari Thomas W. Zimmerer. Banyak sih sebenarnya pendapat-pendapat tentang apa itu entrepreneur, tapi saya suka menurut pendapat dia. Nah, ini entrepreneur adalah penerapan kreativitas dan keinovasian, memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Jadi Thomas W. Zimmerer ini mengungkapkan bahwa entrepreneur itu memecahkan permasalahan, kemudian memanfaatkan peluang-peluang nih yang dihadapi. Bahkan punya permasalahan tuh. Nah, entrepreneur tuh hadir sebagai sosok yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Gitu. Kemudian ada pendapat orang Indonesia juga, Kasmir. Entrepreneur ini menurut dia orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Nah, KBBI sudah, pendapat dari ahli sudah, yang di luar negeri, yang dalam negeri juga sudah. Nah, saya juga punya pandangan sendiri nih mengenai apa yang entrepreneur. Menurut saya pribadi sih, entrepreneur ini individu yang mempunyai pandangan untuk kerja mandiri ya. Karena kalau bekerja dengan orang terus, dia tidak mempunyai, dia punya jiwa entrepreneur tapi masih bergantung terus dengan orang. Gitu. Jadi dia mempunyai pandangan bagaimana aku harus kerja sendiri. Gitu. Saya harus kerja sendiri. Kemudian dia pandai membaca peluang-peluang usaha yang menguntungkan jelasnya dengan aksi langsung. Aksi langsung dalam artian di sini, kalau dia lihat peluang usaha, dia langsung gerak, langsung gerak dan tujuannya untuk mendapatkan profit gitu. Jadi kalau lihat peluang langsung gerak tapi nggak dapat profit atau keuntungan, ngapain gitu. Nah, jadi pertanyaannya ngapain gitu. Nah, jadi dia lihat peluang usaha, kemudian dia aksi langsung, turun langsung, kemudian dia dapatkan profit gitu, keuntungan di situ. Nah, itu menurut saya pribadi sih. Oke, selanjutnya seorang entrepreneur yang membedakan dia dengan orang lain, dia memiliki mental dan karakter. Yang pertama mungkin itu berpikir positif ya. Jadi seorang entrepreneur itu harus positif terus pikirannya, positif saja gitu. Jangan pikirkan negatif terus gitu. Karena peluang usaha itu kalau kita sanggup dengan negatif, dia akan menolak gitu. Selanjutnya pandai membaca peluang. Nah, ini jelas. Ya. Pandai membaca peluang. Seorang entrepreneur harus pandai. Ini permasalahannya apa nih gitu. Lagi pandemi, butuh masker. Entrepreneur harus hadir gitu. Oh, kalau butuh masker, maskernya langka, kita buat masker yang apa gitu. Disiplin yang tinggi jelas. Ya. Kemudian berani menanggung resiko. Kalau udah mau mulai, harus berani tanggung resikonya gitu. Nah, jangan mundur di tengah jalan gitu. Setiap usaha pasti punya resiko. Nggak mungkin nggak ada usaha yang nggak punya resiko. Pasti punya resiko. Ya. Tapi entrepreneur harus mampu menanggung resiko tersebut. Kemudian niat dan tekad yang kuat. Pantang menyerah, suka belajar hal yang baru. Jangan masa bodoh untuk pelajaran yang baru. Apa saja yang bermanfaat dipelajarin. Jujur, ya jelas jujur. Ya. Kalau mau jadi entrepreneur, yang saya alami sendiri memang harus jujur. Gitu. Apalagi kalau mau diskusi sama konsumen, meyakinkan konsumen, kita harus jujur. Ya. Kalau bohong, terkadang memang diuntungkan. Tapi percayalah, kalau bohong, pasti kena karmanya gitu kan. Selanjutnya percaya diri, ya harus pede, ya percaya diri, jangan pening dewek. Kurang percaya diri kami, Bang Effendi. Wah, nggak mungkin. Percaya diri kurang. Percaya diri kurang. Kita harus pede, pede. Asal jangan pening dewek. Kalau pening dewek itu nggak bagus ya. Ya. Apalagi COVID nih Bang Effendi, jadi mulai pening ini. Jelas ya. Selanjutnya selalu bersyukur ya. Ya, dapatnya segini bersyukur gitu kan. Belum berhasil ya bersyukur saja, nanti semoga berhasil ke depannya. Bekerja keras dan tidak malas. Dan ini inovatif dan kreativitas tinggi. Ya, ini ada 13 mental dan karakter entrepreneur yang kita harus miliki gitu. Nah, selanjutnya ini pokok penting kita bagaimana menemukan ide bisnis. Ya.
Jadi menemukan ide bisnis yang paling ideal itu ada 3, kawan-kawan sekalian. Yang pertama, apa yang kamu suka, ya. Apa yang kamu suka, kamu tuh sukanya apa sih, gitu. Apa kamu suka aku, gitu, atau Pak Vicky suka siapa, gitu. Ya, ya, kalau berbicara apa yang kamu suka, ini kan berkaitan dengan hobimu. Hampir semua manusia di dunia ini punya hobi, ya. Hampir semua manusia di dunia ini punya hobi, ya. Dan hampir semua hobi membutuhkan biaya, gitu, ya. Kita contohkan saja hobi yang paling konyol, mungkin hobi butuh biaya juga, ya. Karena hobi merenung itu membuang waktu. Waktu adalah uang. Jadi hobi merenung yang konyol saja membutuhkan uang, gitu kan? Ya betul nggak, Bang Piki? Betul Bang Effendi. Kita rokok setengah bungkus sampai juga untuk merenung itu. Iya, kita merenung sambil merokok pula kan. Nah, kalau sudah 1 batang sudah berapa gitu kan? Sudah bakar uang, bakar rokok lagi kan? Tambah kopi mungkin ya, Bang Piki ya. Ya itu kalau memang kopi Bang Effendi. Ah, jadi orang terkadang rela mengeluarkan banyak uang untuk hobinya gitu. Nah, jadi di sini kita harus jadikan hobi tadi itu produktif, bukan malah konsumtif gitu. Nah, jadi kita punya hobi, jangan kita hobi nih, misalkan kita hobi seperti saya nih contohnya nih, saya hobi pramuka gitu. Nah kan, saya hobi dulu ngoleksi cincin kacu. Saya ceritakan. Saya hobi ngoleksi cincin kacu, banyak jenis-jenis saya suka gitu. Nah, tapi saya kan membeli itu pakai uang gitu. Nah, kemudian, wah kalau saya beli terus, rugi dong gitu. Nah kan habis dong uang saya gitu. Nah, tapi kan orang kan sering bilang, ya namanya juga hobi gitu kan. Nah, tapi ini harus kita rubah gitu. Kita rubah. Nah kalau saya beli terus, bagaimana kalau saya jual? Nanti kan beli 10 nih dapat 9, satunya untuk saya kan gitu. Bisa gitu. Jadi yang pertama dulu, kamu sukanya apa? Kalau kamu sudah ketemu hobimu, jadikan hobimu produktif, bukan malah konsumtif. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan yang kamu miliki. Jika kamu hobi akan sesuatu, tentunya kamu memiliki kemampuan lebih akan hobimu dibandingkan yang lain. Seperti contoh nih, nah, kamu hobi nih memelihara ikan hias gitu. Nah, kamu tentu paham nih gimana cara memeliharanya, membudayakannya. Nah, gunakan tuh skill itu untuk mendapatkan uang. Nah, kita contohkan ke fisika ini, kan ada bau-bau kelistrikan tuh. Nah, itu dimanfaatkan gitu. Nah, jadi ada skill lebih tuh. Contoh, misalkan teman saya ada kebetulan dia jurusan fisika juga dulu. Jadi dia punya usaha sekarang. Usahanya simpel saya lihat, cuman profitnya lumayan gitu. Jadi dia punya usaha lampu variasi gitu. Lampu variasi dia hobi tuh masang-masangin lampu di motor, di mobil, di rumah gitu. Nah, dia kan tentu punya skill yang lebih daripada kita yang mungkin tidak menguasai di bidang itu gitu. Jadi dia beliin lampu di online gitu kan, harganya murah-murah. Dia memberikan jasa di sana. Dia memberikan jasa memasang lampu di kendaraan, di mobil, di motor. Nah itu lumayan dia dapat penghasilannya gitu. Nah, jadi yang kedua, kemampuan yang kamu milikin kamu gunain tuh untuk mendapatkan uang. Gimana sih? Saya punya skill, saya punya hobi, nah saya harus dapatkan uang dari sini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang dibutuhkan orang lain. Nah, setiap orang itu punya kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, berhubungan dengan hobi, yang namanya hobi, orang itu pasti akan mengusahakan memenuhi kebutuhan hobinya. Ini lagi ngetren nih sekarang nih, saya kasih contoh yang ngetren. Orang yang hobi sepeda, orang pasti akan beli kelengkapan sepeda. Ya, contohnya baju, helm, kacamata, dan lain-lain, sepatu. Masker juga Bang Effendi, masker.
Iya, sekarang masker juga. Ya. Jadi kalau orang hobinya sepeda tuh, lihat bajunya, modelnya, jersey yang keren-keren, helmnya juga keren-keren. Nah, kalau orang butuh, kita sediain gitu. Nah, kita sediain, kemudian kita penuhi kebutuhannya, jadikan itu profit untuk kita. Nah, itu jadikan ide bisnis. Jadi, kamu punya hobi, kamu punya kemampuan atau skill, orang lain membutuhkan akan hal itu. Nah, kamu padukan deh yang 3 itu, jadikan ide bisnis. Wah, cakep sekali. Pasti nanti ketemu. Nah, jadi teman-teman yang mohon maaf yang belum punya usaha, coba digali potensinya, ide bisnisnya dari 3 ini. Ya. Mungkin adik-adik mahasiswa ya, kalau Bang Tiki ini sudah banyak ini ya, sudah banyak ini profilnya. Tapi masih kalah sama Pak Aris, Bang Effendi. Kalau Pak Aris, salam hormat saya. Ngeri saya. Kita bicara yang kecil-kecil saja lah, Bang Vicky dulu. Tapi mimpinya besar ya. Oke, sip, mantap. Kemudian, ya, benar. Kemudian dari hobi jadikan sumber rezeki. Nah, ini yang penekanan dari hobi tadi, saya buatkan slide khusus. Saya tekankan sekali lagi, hobi jangan jadi konsumtif, hobi harus produktif. Profit ya, profit tersendiri bagi kita. Untuk menjadikan hobi jadi sumber rezeki, tentu ada step by step-nya gitu. Yang pertama, apa hobimu? Tanya kepada diri sendiri, apa sih kira-kira hobi saya gitu. Semua orang kan pasti punya hobi itu. Nah, jangan lama-lama menunda, tulis saja gitu. Kamu pasti memiliki hobi, segera catat apa aja hobinya. Ya, hobi merenung, mungkin apa, catat aja saya itu kan. Hobi lihat tanaman hias ya. Tadi sekarang Bang Vicky lagi keren ya. Tulis hobinya. Ya, tulis hobinya. Kemudian yang kedua, kalau kamu sudah menulis apa hobimu, tulis kebutuhan hobi. Ya, hobi tadi pasti memiliki kebutuhan. Ya, pasti memiliki kebutuhan. Orang yang hobi memelihara bunga pasti membutuhkan kebutuhan akan hobinya. Contoh harus beli pot kembang, harus beli ini segala macam. Orang yang hobi tentang variasi mobil pasti butuh apa saja yang untuk mendukung hobinya. Nah, hobinya ini, tulis kebutuhan hobinya ini apa saja. Hobi bersepeda, kebutuhan hobinya apa saja. Ya. Jadi, kemudian step selanjutnya bagaimana cara memperoleh kebutuhan hobimu. Nah, kebutuhan hobi tadi tentunya pasti kita bisa dapatkan dengan cara membeli dan memanfaatkan barang bekas. Ya. Kalau dia bersifat membeli, cari tuh referensi yang murah. Membelinya di mana sih membelinya yang murah gitu. Cari membelinya yang murah. Kemudian bandingkan dengan harga yang ada di tempatmu gitu. Bandingkan. Kalau belinya di sini sekian harganya gitu. Kalau belinya di tempat saya harganya sekian. Tentu pasti ada selisih di sana, ada margin keuntungan di sana. Nah, itu kita manfaatkan. Ya. Kemudian kalau dia bersifat mendaur ulang, kita ini yang bagus. Ini tanpa modal ya jadinya ya. Tanpa modal kita manfaatkan barang bekas, kita jadikan suatu bentuk kerajinan. Ya. Kaitkan dengan jurusan kita fisika ya. Kita ini kan. Saya teringat waktu saya di Bungo. Waktu saya di Bungo, saya ketemu ibu-ibu. Dia hobi memasak ya, hobi buat cemilan-cemilan. Jadi itu dimanfaatkannya, dibuatnya sale pisang ya. Sale pisang, cuman dia punya kendala. Dia punya kendala di bagian pengeringan pisang.
Jadi kalau dia produksi, dia kan akhirnya buka usaha tuh kali pisang. Kalau dia produksi, kalau musim hujan tuh kendala. Nah, anaknya tadi ini melihat, wah ini permasalahan. Gitu. Kebetulan dia jurusan fisika, saya lihat dia coba cari referensi, akhirnya dia buatkan pengering, ya, pengering pisang tadi. Jadi saat musim hujan, mau musim geledek, mau musim apa, ibunya tetap lancar jualan. Teman saya juga ada dulu buat ini, buat alat untuk memotong ubi, ya. Jadi ini efektif sekali. Gitu. Kemudian berkaitan dengan ini, pasarkan kepada orang yang ada di hobimu. Nah, jadi jika berhasil mengolah keperluan hobi dari barang bekas tadi atau mendapat atau bisa membeli kebutuhan hobi dengan harga murah, kamu harus pasarkan tuh ke orang-orang yang hobinya sama dengan kamu. Gitu. Jadi usahakan orang-orang yang hobinya sama di sekitar kamu itu beli barang ke kamu dulu. Gitu. Kamu pasarkan. Mereka kan pasti membutuhkan hal yang sama. Jadi kamu pasarkan dengan dia. Kemudian yang terakhir, nah ini penting, jangan pantang menyerah. Lakukan. Pengusaha itu nggak punya kewajiban berhasil. Namanya juga pengusaha. Kewajibannya usaha. Ngaku pengusaha, tapi malas usaha, itu namanya pemimpin. Ya. Jadi ini harus kita ini kan. Usaha aja. Kalau berhasil atau tidak itu, kalau yang pertama merintis harus siap susah. Ya, saya rasakan sendiri harus siap susah. Ya. Tapi kalau kita menyerah, ya tamat. Tapi kalau kita usaha terus, insya Allah pasti akan ada jalannya. Nah, selanjutnya mau mulai usaha tapi bingung gimana caranya. Halo? Sini saya berikan. Halo Bang Marwan. Ya. Yes, ya. Waktunya sisa 3 menit lagi, jadi coba dioptimalkan ya. Oke, satu slide. Satu slide. Ya, oke. Ini slide terakhir saya. Oke, ini ada tipsnya. Yang pertama, jika ide dan peluang usaha sudah ada, minta dukungan keluarga. Jauhkan pikiran akan kegagalan. Ingat, ya, kalau kamu nggak mau minta restu orang tua, itu susah. Nah, jadi, walaupun mungkin pendidikan orang tua kita jauh mungkin di bawah kita untuk adik-adik mahasiswa, tapi jangan doa mereka yang utama. Kemudian, buat visi misi usaha. Itu kebutuhan modal. Nah, ini kalian bisa buat business plan. Ya. Contoh business plan banyak tuh di internet, pelajari saja. Selanjutnya, lakukan promosi dengan berbagai cara. Manfaatkan media sosial. Nah, ini. Jadi, sekarang iklannya nggak langsung lagi. Bisa di medsos. Ya. Manfaatkan. Bisa buat satu medsos khusus untuk usahamu. Bisa juga buat medsos kamu. Jadi kalau kamu iklannya di medsos kamu, orang-orang tuh sudah kenal tuh. Nah, kamu usahain tuh. Nah, selanjutnya terakhir take action. Jangan banyak mikir. Harus buka usaha. Nah, kalau mikirnya kelamaan, pasti ada orang yang akan mencontoh usaha kamu. Ya, jangan banyak mikir. Pengusaha itu berusaha. Kalau banyak usaha, nggak action, nanti jadi pemimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Piki, ada pantun Bang Piki. Apa itu Bang Effendi? Naik pesawat tujuan Jogja. Wah, Bang Piki. Cakep. Sebentar di Jakarta. Pasti capek mencari kerja. Mari kita jadi pengusaha. Selanjutnya. Ke pasar dengan si Bobby. Pasar terletak di Keramat Jati. Berawal dari hobi untuk jadi entrepreneur sejati. Ya, berarti ini, terima kasih. Berarti Bang Effendi ini Farori berarti hobi pantun. Coba-coba aja Bang. Mantap. Ya. Oke. Terima kasih Bang Marwan Effendi yang udah ngasih pengalamannya ya, dan juga pemaparannya untuk KitKat membuka bisnis. Kalau dari yang saya rangkum tadi ya, ada beberapa hal yang menjadi kunci kita membuka usaha. Yang pertama tuh mungkin manfaatkan hobi kita
kita hobinya mana, dan setiap hobi pasti punya cost-nya, punya biaya sendiri ya Bang ya. Yang kedua, jangan banyak mikir, lakukan segera gitu. Lakukan segera mungkin, action. Dan yang ketiga tentu saja minta doa restu dan dukungan keluarga sama orang tua. Oke, pagi hari ini luar biasa banget kita dapat suplemen semangat yang luar biasa ya dari para pemateri. Maka harusnya nih yang Super sekali, Bu Linda. Mario Teguh ya. Lebih dari Mario Teguh ya. Lebih dari Mario Teguh ini luar biasa nih. Bang Aris dengan Bang Effendi ini luar biasa. Patut kita contoh. Jadi harusnya nih peserta seminar udah punya bekal banyak pertanyaan yang bisa dikasih ke pemateri gitu ya. Tapi sebelum ke sana saya mau berbincang-bincang juga dengan Pak Bang Marwan sama Pak Aris. Pak Aris masih ini ya? Siap. Oke. Jadi sebelum saya kasih ke peserta, saya dulu deh yang bertanya gitu, yang punya kesempatan. Yang peserta seminarnya jangan lupa kalau seandainya mau tanya boleh tuliskan namanya di kolom chat, nanti saya panggil. Soalnya nanti kalau seandainya langsung saya agak bingung gitu. Oke. Pak Ahmad Aris. Mungkin saya agak ini nih Pak Ahmad. Itu kan kalau dari pengalaman Bapak sih, saya minta pengalaman aja. Luar biasa banget ya. Track record-nya sangat besar, bisnisnya sangat besar gitu. Jadi kira-kira kami ini kayak ngerasa kecil banget gitu Pak. Kira-kira dengan kami yang masih modal dengkul gitu, modal dengkul begini, kira-kira langkah kecil apa yang bisa kami lakukan gitu untuk masuk ke area sukses berbisnis seperti yang Bapak lakukan gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Linda. Saya rasa sih secara teori tadi saya juga catat tuh yang disampaikan Pak Marwan itu. Jadi semua yang disampaikan Pak Marwan itu bukan saya merasa apa. Di dalam diri saya itu ada rasanya gitu loh. Jadi seperti yang disampaikan Pak Marwan itu memang yang pertama memang dimulai dari hobi, betul ya. Bisnis saya pertama di perkebunan sawit. Ya, saya cerita dari pengalaman juga ini Jadi saya pertama itu di kebun sawit. Waktu itu saya bekerja di Salif Group ya. Begitu saya tamat S1 97 saya bekerja di Salif Group sampai 2001. Pertama saya bekerja sama orang gitu ya. Saya bekerja sama orang. Saya waktu itu terakhir jadi manajer ya dari asisten ya waktu itu direkrut ada 10 orang ya dari 4 perguruan tinggi ternama, ada dari IPB, saya dari UNPAD, kemudian ada dari UGM, kemudian ada dari Brawijaya. 10 orang kita lulus waktu itu dan rekrutnya di kampus. Kemudian saya bekerja di perkebunan. Di perkebunan itulah saya mendapat pengalaman yang luar biasa gitu loh. Luar biasa di perkebunan itu saya melihat bahwa kalau bekerja dari orang ini saya akhirnya bisa menganalisis. Saya ini mengelola sekian ribu hektar, tapi saya cuma digaji kok cuma 3 juta, 2 juta, dan sebagainya gitu loh. Nah, sementara saya hitung profit yang saya berikan dengan saya mengkoordinasikan usaha ini, luar biasa yang saya berikan ke perusahaan. Sehingga dari situlah saya mulai sisihkan duit saya untuk membeli lahan, menggali lahan, dan sebagainya. Memang dari nol juga gitu, dari nol juga. Dan saya lihat waktu itu ada peluang. Tanah-tanah di kampung saya itu masih murah gitu, nggak diberikan gitu. Siap tunjuk aja mau, oke. Tapi bagaimana supaya lahan ini bisa dimiliki? Waktu itu digali lah pakai eskavator. Cuma karena saya punya teman di DPR akhirnya itu digali sampai ke lahan, sehingga melewati lahan masyarakat, sehingga sampai ke lahan yang saya inginkan itu. Jadi saya nggak mengambil punya masyarakat, tapi di ujungnya ini kalau saya gali ini bisa nggak saya di ujungnya ini saya tanami sawit nanti gitu. Kata orang, silakan Pak Aris, katanya. Silakan Mas Aris, katanya. Jadi saya bantu masyarakat, saya perjuangkan. Karena kenapa orang tidak bisa berkebun sawit selama itu? Karena sering banjir. Jadi Pak Marwan sampaikan itu berangkat dari permasalahan, ya sering banjir kan. Banjir untuk bisa dikembangkan itu kan digali pakai eskavator. Itu tahun 98 ya, setahun saya bekerja di perusahaan. Jadi saya kebetulan itu ada kolega-kolega juga kenal gitu ya. Nah ini dibantulah pemerintah menggalinya gitu. Sehingga disitulah saya mulai gitu loh. Mulai mengembangkan sawit itu.
Dalam mengembangkan sawit itu saya cuma butuh modal, ya. Permasalahan selama ini sebenarnya dia punya tenaga tapi nggak punya modal. Jadi dengan supply lah 1 bulan 1 juta per kakak untuk biaya hidup pertama gitu. 1 juta pertama. Kemudian itu seperti itu. Jadi artinya intinya dari pengalaman itu saya melihat yang pertama ada hobi, kenapa saya pertanian pertama? Karena memang saya sangat di pertanian, hobi saya di pertanian. Yang kedua, ada permasalahan, saya coba menyelesaikan permasalahan itu dengan mengintegrasikan. Yang ketiga, saya tidak punya kemampuan untuk mengerjakan, saya coba bawa orang untuk mengerjakan. Gitu. Sehingga sampai berhasil lah itu perkebunan sampai sekarang. Itulah awal saya berusaha gitu. Kemudian setelah di perkebunan itu 5 tahun, saya nggak puas. Saya ambil sekolah lagi, ambil S2, kemudian setelah selesai S2 saya masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, karena setiap hari berurusan ikan, usaha ini, kemudian diajar melihat bisnis ini peluang, itulah juga yang menarik saya. Kenapa saya nggak berbisnis ikan juga gitu loh. Tapi modal saya kan untuk sampai 3 miliar itu kan nggak mungkin ini, saya bilang. Nah, tapi langkah pertama saya lakukan, saya lihat tuh ada pabrik milik Korea, itu mangkrak. Saya temui orangnya, Korea itu saya cari, Taiwan, saya cari, pabriknya itu kenapa nggak dikelola lagi? Wah, susah sekarang Paris, karena kapal asing nggak boleh. Nah, saya rasa ini peluang gitu, Pak, bisa nggak kita kerjasama? Saya bilang. Saya operasionalkan, saya perbaiki, kemudian nanti Bapak yang beli dan sebagainya. Itu juga peluang. Nah, jadi melihat peluang itu, wah, nanti Bapak yang beli, oke Paris, silahkan Paris, nanti kamu ansur aja pelan-pelan ini bayarnya dari keuntungan kamu. Yang penting pabrik saya itu bisa terkelola. Mulailah saya cari orang-orang yang ahli di bidang itu. Bagaimana memperbaiki urusannya, mulai saya tempatkan orang dan sebagainya. Karena saya melihat setelah di KKP, peluang bisnis perikanan ini ada. Jadi 2 bisnis saya memang karena dilatar belakangi dengan pendidikan saya, yang kedua dilatar belakangi dengan pengalaman kerja saya sehari-hari. Jadi itulah yang membuat kenapa saya jadi berbisnis gitu. Sambil di birokrasi gitu. Mungkin seperti itu Bu, singkatnya. Bu Linda, mutenya Bu Linda. Ya, oke. Jadi perlu trik cerdas juga ya Pak ya untuk mengkombinasikan antara pengalaman sama ilmu gitu ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya saya ada punya juga pertanyaan ke Bang Marwan, tapi saya tahan dulu karena sudah ada juga yang mau bertanya nih audiensnya. Mungkin ada Wilman sama Verlin, ada? Ada, Bu. Mungkin pertama ke Wilman dulu. Ya, Wilman silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Linda yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wilman. Ada Wilman? Kenalkan Pak, nama saya. Ada Bu. Di itu dulu apa namanya? Perkenalkan Pak, nama saya. Kameranya di-on-kan dulu. Iya, oke. Ya, lanjut Wilman. Perkenalkan Pak, nama saya Wilman Effendi Siregar dari Program Studi Fisika Angkatan 2018 Universitas Jambi. Ingin bertanya kepada pemateri pertama, Bapak Ahmad Aris. Apakah ada Pak program-program resmi dari pemerintah terkhusus bagi mahasiswa untuk memajukan sektor ekonomi pariwisata pulau-pulau yang memiliki potensi? Dan kenapa program ini tidak digalakkan oleh pemerintah padahal banyak peluang pekerjaan bagi fresh graduate science atau yang lainnya di situ? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dari Wilman ya.
Selanjutnya ke Verlin. Ada Verlin? Ada Verlin? Iya, Bu. On kan dulu kameranya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Verlin. Saya mahasiswa fisika angkatan 2016. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Marwan Effendi. Jadi kan telah disampaikan trik-trik untuk memulai usaha. Bulan ini alhamdulillah sedang merintis usaha kecil, tapi beberapa bulan ini mangkrak di promosi, Pak, karena kita kan sistem penjualannya sistem online begitu. Nah, kira-kira ada tips nggak untuk gimana biar promosi itu tidak naik turun gitu, Pak? Jadi hasil omset yang didapat itu juga tidak naik turun begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Verlin, pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Wilman, saya persilakan mungkin Pak Ahmad Aris untuk menjawab. Nanti dari Verlin, saya persilakan ke Bang Marwan Effendi untuk menjawabnya ya. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Wilman Effendi Siregar ya. Pertanyaannya, apakah ada program-program resmi dari bagi mahasiswa. Kalau ada, kenapa program itu tidak disiswa? Kita ada, kami itu ada MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi UGM itu UGM, UI, IPB, ITB dan sebagainya. Itu ada kerjasama kita. Yang pertama itu kerjasamanya mereka itu melakukan kuliah kerja nyata di pulau-pulau kecil terluar, ya, melakukan kuliah nyata di pulau-pulau terluar. Dan kayak KPT Morotai itu mereka kuliah kerja di nyata di sana. Jadi dalam kuliahnya itu di samping program-programnya membantu masyarakat, melihat keadaannya dan sebagainya. Kemudian juga kita dari KKP berikan bantuan-bantuan ya, bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu program-program. Yang kedua, ada program-program juga mereka itu magang gitu, magang ke kementerian gitu, magang ke kementerian. Kemudian nanti di tempat saya misalnya di pulau-pulau kita luar, nanti kita ajak gitu, ajak ke lokasi-lokasi di pulau-pulau kita luar, lokasi wisata dan sebagainya, sehingga bisa menambah pengalaman mahasiswa, bisa jadi siaplah untuk bekerja, bisa mengimplementasikan ilmunya gitu. Jadi program-program seperti itu. Dan sebenarnya juga program-program lainnya mahasiswa itu juga boleh berusaha gitu ya, berusaha. Jadi beberapa perguruan tinggi sekarang terutama di KKP dan sebagainya yang ada fakultas periklanan melalui dana BMU tadi gitu, untuk pinjapus gitu, juga ada program-program begitu. Bahkan juga ada program malah ke pesantren-pesantren untuk budidaya buah. Jadi sebenarnya ada beberapa program untuk meningkatkan atau membantu teman-teman mahasiswa untuk mengimplementasikan ya proses belajar di dalam. Mungkin itu Bu. Oke, Wilman, udah cukup jelas jawaban dari Pak Aris ya? Iya Bu, sudah. Oke, Ibu mau lihat 10 tahun lagi, semoga Wilman jadi pengusaha sukses kayak Pak Aris ya. Amin, amin ya robbal alamin.
Oke, lanjut Jadi lagi Bu Linda, ke ini. masa Apa? belum ada jadi pengusaha kita enggak ya? Kita dosen nggak boleh jadi pengusaha ya? Oh gitu, boleh kok. Bang Vicky, untuk Bang Vicky apa yang nggak boleh gitu? Kita lanjut. Mungkin ke Bang Marwan, silahkan dijawab pertanyaan dari Verlin tadi ya Bang Marwan ya. Oke, terima kasih Bu Linda. Ini marketing ya, untuk promosi ya, pemasarannya. Jadi terlebih dahulu saya apresiasi kepada Mbak Verlin ya, udah punya usaha sendiri, bagus, mahasiswa punya usaha. Ini didukung Bu Linda ya. Cara untuk meningkatkan profit dari promosi yang kurang, ini kita yang pertama, ini saya kasih tips-tipsnya, bisa langsung dipraktikkan nanti. Yang pertama, manfaatkan medsos si Verlin sendiri gitu. Kalau kita berbicara promosi di medsos, itu bukan cuman jualan di Facebook, di apa. Kita sekarang Facebook dan IG yang umum dipakai oleh masyarakat Indonesia, itu sudah buat untuk kalian berbisnis. Kalian manfaatkan tuh, bisa pakai marketplace, bisa pakai FB Ads, ya. Di IG juga bisa kalian siarkan, ya. Gunakan optimalisasi peran medsos dalam promosi usaha, ya. Jangan hari ini posting, besok enggak, seminggu lagi posting, 2 bulan lagi enggak, itu enggak bisa, ya. Terutama IG harus setiap hari tuh. Ya, semakin sering kamu posting, semakin dilihat produk kamu. Ya, buat tampilan semenarik mungkin, ya, Verlin ya. Untuk yang lain-lain juga ngasih tips. Buat tampilan semenarik mungkin, ya. Kalau ada kenalan sama yang followersnya banyak, minta dia endorse gratis gitu. Endorse gratis usahakan, jangan berbayar ya. Kalau merintis jangan banyak membayar, ya, tekor nanti, ya, tekor. Ya, saya kasih trik-triknya saja. Kemudian yang kedua, upselling, ya, penjualan ditingkatkan. Kalau tadi yang pertama si Verlin Mbak Verlin mainnya di medsos, sekarang main juga di aslinya gitu. Berjalan ke sana bawa produk, berjalan ke sana bawa produk. Ya, buat target 3 hari harus laku berapa sih? 1 minggu harus dapat pendapatan berapa sih? Ya. Digenjot pribadi, ya. Digenjot saya harus naik nih. Hari ini cuma laku 2 produk, minggu ini. Besok harus laku lebih, ya. Minggu ini dapat sekian, besok harus dapat sekian, ya. Kita yang menciptakan target kita. Tuh. Kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir ciptakan branding kita. Saya Marwan Effendi, pengusaha atribut pramuka. Kemanapun saya berada, dilihat orang, wah itu yang jual atribut pramuka. Dia kalau sudah kita ciptakan punya bank, akan dia butuh, wah yang jual atribut pramuka udah datang. Nah, si Verlin ciptakan tuh. Sebelumnya Mbak Verlin ini bisnisnya apa nih? Ini Pak, untuk kado-kado wisuda seminar begitu aja sih Pak, secara kecil. Verlin Souvenir. Ya, jadi kalau orang lihat si Verlin, ingatnya langsung souvenir. Jantung Verlin Souvenir gitu. Jadi ciptakan brand pribadi gitu. Ciptakan brand pribadi. Kalau orang lihat saya, orang akan berpikir tentang souvenir. Itu yang terbaik. Ya. Kalau orang lihat saya penjual atribut pramuka, orang akan, kalau dia butuh, dia akan langsung membeli. Orang melihat Verlin, dia lagi misalkan pacarnya lagi wisuda, wah nih souvenir datang, tukang souvenir datang, besok pesan. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Linda. Oke, terima kasih Pak Marwan atas jawabannya. Verlin sudah cukup? Sudah cukup ya? Jadi intinya tuh giat tiap hari harus posting terus gitu. Memang harus menciptakan branding dari produk itu ke diri kita nampaknya ya. Oke, jangan posting status Bu Linda ya.
Status jualan nggak apa-apa deh Pak Fikri. Nggak apa-apa. Oh, satu jual boleh ya. Kalau status sama jangan ya. Oke, saya buka sesi kedua ya. Ini ada Reni Sukarni yang mau bertanya. Ada Reni di sini? Ada, Bu. Dibuka kameranya dulu. Ya, silahkan bertanya. Saya mau bertanya, kalau misalnya nih kita udah punya produk yang produk yang udah jadi kita bisnisin. Nah, tapi di tengah perjalanan itu tiba-tiba produk yang kita jual ini sepi, tiba-tiba tuh tidak lagi banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, menurut Bapak atau Ibu, lebih baiknya kita pindah ke produk lain, ke bisnis lain, atau tetap stay di produk yang kita produk kita yang dari awal tadi. Terima kasih Reni atas pertanyaannya. Oke, mungkin saya persilahkan lagi di sesi kedua. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi perlu diketahui bahwa dalam kegiatan kuliah umum pagi hari ini pesertanya itu bukan hanya dari fisika, tapi ada juga dari Palembang, dari Bengkulu, dari Makassar, kemudian ada juga dari Pulau Jawa gitu. Jadi saya persilahkan juga kalau yang dari luar fisika mau bertanya. Nah, oke. Mungkin untuk melengkapi sesi kedua ini, saya persilakan juga lah ke Pak Fikri untuk bertanya gitu ya. Kelihatannya dari tadi mau banyak pertanyaannya ini gitu. Kalau saya nggak banyak bertanya, Bu Linda. Terus? Cuma bertanya kepada Bang Effendi. Jadi kan tadi yang Bang Effendi bilang tadi, pokoknya orang nengok kita tuh teringat ini gitu kan. Ya. Nah, yang mau saya tanya tuh, orang tuh kalau nengok kita tuh teringat nengok kita tuh jadi masalah aja, itu gimana tuh tipsnya Bang Effendi? Ya, oke. Gimana? Nah, ini masalah nih orangnya, itu. Kayaknya perlu itu Bang Effendi itu. Biar Gitu aja. Oke. Jadi Pak Fikri ini mewakili para dosen fisika ya untuk mengajukan pertanyaan di sesi kali ini. Katanya Pak Fikri ini curhat ini. Iya, curhat. Baik, mungkin pertanyaan pertama tadi dari Reni, saya minta tolong ke Pak Aris untuk memaparkannya, Pak Aris. Jadi cukup unik juga pertanyaannya sih ya. Nanti pertanyaan dari Bang Fikri bisa dijawab sama Bang Marwan Effendi juga gitu. Silakan Pak Aris. Baik, Bu Linda, terima kasih Mbak Reni atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawabnya, saya kasih contoh aja pengalaman saya gitu ya. Ya, boleh Pak. Jadi saya gini, ketika saya bisnis di tour itu, pertama produk saya itu hanya produk beku ya, ikan dibekukan dan sebagainya. Kemudian ternyata itu pesaing saya banyak gitu kalau hanya dibekukan. Tapi ketika produk saya file, saya kemas dan sebagainya, penampilannya menarik dan sesuai dengan kebutuhan yang membutuhkan gitu ya. Jadi yang perlu itu adalah target, yang butuh itu targetnya siapa gitu, level apa gitu konsumen kita. Jadi produk itu tergantung daripada konsumen yang mau kita layani. Kalau konsumennya yang mau saya layani, misalnya di pabrik saya adalah orang-orang di pegunungan, orang-orang kelas bawah, itu beku aja udah cukup karena dia nggak perlu diolah. Tapi kalau ketika produk ini yang target pasar saya adalah di perkotaan gitu, ikan ini saya olah, udah dibersihkan sisitnya, udah dibuang anunya, dipakum, dipacking, kasih merek dan sebagainya, dijual online dan sebagainya, tawarkan. Jadi tergantung daripada konsumen yang menjadi target kita. Jadi ada satu pengalaman yang juga saya pernah lihat gitu. Ketika misalnya kita berbisnis rumah makan gitu ya, rumah makan, target kita adalah ada di puncak itu warung bakso gitu. Warung bakso itu dulu pelanggannya banyak sekali gitu, banyak sekali tapi tempatnya sederhana saja.
orang banyak pelanggannya. Kenapa itu banyak pelanggan yang berbahasa itu? Karena orang yang dulu harganya murah sebenarnya gitu, terjangkau. Karena memang targetnya adalah orang-orang pemetik teh, orang-orang petani di sekitarnya, dan orang makan di sana bisa sambil angkat-angkat kaki, tidak perlu formal dan sebagainya. Laku itu baksonya. Tapi setelah dia laku, dia rubah tempatnya. Dia buat bersih, rapi, dan sebagainya. Ternyata orang sungkan masuk situ jadinya gitu loh. Nah, sungkan laku. Begitu juga misalnya ketika ada rumah makan. Rumah makan ini targetnya siapa gitu loh. Targetnya misalnya buruh gitu. Kalau buruh di pelabuhan targetnya, yang konsumen terbesarnya, berarti kan yang perlu nasinya yang banyak gitu, lauknya yang kurang. Tapi ketika targetnya yang kelas tinggi, mungkin pelayanannya dan sebagainya. Jadi memang perlu strategi sih kalau saya lihat produk itu. Jadi kita tidak perlu langsung merubah, tetapi mungkin kita lakukan diversifikasi atau seperti apa kebutuhan target konsumen kita itu perlu kita tentukan dulu. Target pasar saya terbesar ini siapa gitu. Jadi kita sesuaikan gitu. Ya. Reni, sudah cukup menjawab rasanya ya? Iya. Ya, jadi yang terpenting itu adalah bukan buru-buru mengganti produknya, tapi mengevaluasi juga gitu. Apa yang menjadi target pasaran kita dan apa yang harus diperbaiki gitu. Lanjut ke Bang Marwan, silakan. Sebenarnya menarik sekali pertanyaan dari Bang Piki ini ya. Ini sumber permasalahan saya juga waktu S1 ini, Bu. Bang Piki ini sumber permasalahan saya waktu S1. Beliau pembimbing S1 saya dulu. Hancur saya dibuat 1 tahun, Bu. Curhat sedikit. Sebenarnya gini, kita sebagai ada materi yang di awal tadi, kalau masalah itu ada pasti ada peluang di sana, ya kan? Jadi kalau orang lihat kita, wah masalah terus ini, berarti ada peluang gitu. Jadi kalau dia lihat kita sebagai suatu permasalahan, tentu pasti ada peluang di sana. Nah, masalah kemudian peluang ada, kawinkan tuh jadi profit, keuntungan, ya. Jadi nggak masalah. Bang Piki, ya kita dilihat orang sebagai suatu permasalahan, berarti di situ ada peluang yang harus kita manfaatkan. Kemudian cari profit atas permasalahan tadi, peluangnya ada, kemudian silangkan, jadikan profit untuk kita. Ya, itu mungkin Bu Linda. Tapi memang Bang Piki ini permasalahan saya ya tadi. Bang Piki, intinya adalah berpikir positif, kata Bang Marwan Effendi. Ya. Jadi setiap even itu masalah, ternyata punya peluang juga dibisniskan, Bang Piki. Oke. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Mungkin sudah cukup ya sesi pertanyaan saya buka. Mungkin saya minta tolong kepada semua peserta untuk meng-on-kan kameranya, karena kita akan berfoto bersama secara virtual ya. Oke, kami tunggu untuk proses membuka videonya, kamera untuk foto bersama. Ya, kita tunggu dulu berproses. Oke, peserta diharapkan untuk membuka video kameranya ya, untuk kita berfoto bersama secara virtual. Pak An, cek Pak An. Ada Pak An? Halo Pak An. Oke. Diingatkan sekali lagi ya, untuk peserta bisa membuka kamera
supaya kita bisa mengadakan foto bersama secara virtual. Saya kasih instruksi dulu ya Bang An ya, supaya semuanya bisa senyum nih. Oke, di slide 1 mungkin bisa saya cek dulu, udah pada buka belum? Ya, kebanyakan sudah. Ya, Pak An siap ya? Saya cek, tahan dulu senyumnya. Kasih kabar kalau sudah Bang An, soalnya kami masih terus senyum nih. Ya, tahan ya senyumnya ya. Sudah Pak An? Ya, Bu. Halo, Pak An? Sudah? Ada Pak An ya? Ada nggak? Oke, pagi ini kasih kepada peserta mahasiswa, rekan-rekan dosen dari perguruan tinggi yang lain, dari Bengkulu, Palembang, kemudian dari Makassar, terima kasih. Kemudian juga kepada para mahasiswa, terima kasih banyak. Semoga berkah ilmunya dan menjadi wawasan buat kita juga, dan juga bisa menjadi bekal untuk kita sukses di masa depan. Amin, amin ya robbal. Oke, saya tutup acara ini ya. Bentar, Bu. Ya? Apa? Berarti Ya? nanti acara ini dilampirkan YouTube FST ya? Nggak begitu jelas suaranya, Pak An. Nanti acara ini akan di-share di YouTube Fisika FST Unja. Oh, ya, oke. Jadi kegiatan ini akan di-share di YouTube Fisika FST Unja, juga masuk ke website Fisika pastinya ya. Terima kasih Bu Nur Hidayah. Ada mau menyampaikan 1-2 kata-kata lagi? Satu lagi Bu Linda. Ya Pak An. Sertifikat nanti dikirim atau bagaimana? Sertifikat nanti akan dikoordinir sama Bu Resti ya. Kemungkinan akan dikirim via email atau WA. Ya. Nanti kalau seandainya belum dikirim, bisa hubungi yang kemarin di brosur, gitu ya? Atau gimana Bu Resti? Email Bu Resti? Di absensinya ada email, nanti kita kirim ke emailnya masing-masing ya. Oke, sip. Ya, jadi nanti sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing. Kalau nanti ada yang dalam seminggu atau sebulan belum juga dapat sertifikat, bisa hubungi kontak yang ada di brosur kemarin ya. Oke, cukup Pak An? Bu Nunung cukup? Ya? Oke. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Semoga berkah ilmunya dan juga bisa jadi bekal sukses di masa datang. Kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya kalau mau live. Bu Linda, saya akhiri ya. Baik, terima kasih. Iya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Tinggalkan Enggak. Yuk Bang Effendi. Ya, terima kasih Pak. Siap. Effendi, terima kasih. Ya, Pak Effendi. Bang Effendi. Terima kasih. Kak, aku pulang, Kak. Yo, ready back.